Sejarah antara Ukraina dan Rusia ini memang sangat panjang. Sebetulnya, cikal bakal dari Rusia sendiri dimulai dari wilayah Ukraina, yaitu Principality yang bernama Kievan Rus. Principality dipimpin oleh pangeran, bukan oleh seorang raja. Principality ini didirikan oleh Viking Oleg tahun 879 Masehi di Novgorod. Tahun 882, Oleg merebut Smolensk dan Kiev. Karena lokasi Kiev lebih strategis, maka ibu kotanya dipindah ke Kiev, dan nama Principality-nya menjadi Kievan Rus. Tahun 988, Pangeran Vladimir pertama mulai memeluk agama Kristen Ortodoks dan dibaptis di Crimea. Selama 10 abad ke depannya, daerah Ukraina diserang berbagai kerajaan, mulai dari Mongol pada abad 13, dan Polandia-Lituania pada abad 16, dan di abad 17, perang antara Polandia-Lituania melawan Kekaisaran Tsardom Rusia, mengakibatkan wilayah Ukraina terbagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Sungai Dnieper dikuasai Rusia, sedangkan di sebelah barat dikuasai Polandia-Lituania. Pembagian inilah yang menjadi pembeda dan sumber konflik ke depannya. Pada tahun 1793, Rusia berhasil merebut wilayah Right Bank dari Polandia-Lituania. Mulai saat itulah, penduduk di daerah eks-Polandia-Lituania, mulai dipengaruhi budaya Rusia. Penduduk yang beragama Katolik dipaksa untuk pindah ke agama Ortodoks. Bahasa Ukraina juga dilarang dan digantikan dengan bahasa Rusia. Setelah revolusi komunis di tahun 1917, Ukraina sempat mengalami perang sipil, sebelum pada 1922 bergabung dengan Uni Soviet. Setelah Uni Soviet bubar, maka daerah Ukraina pun berdiri sebagai negara sendiri. Deklarasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 24 Agustus tahun 1991. Dan kemudian dikukuhkan setelah Uni Soviet resmi bubar, pada tanggal 1 Desember tahun 1991. Seperti yang saya katakan tadi, Ukraina pernah terbagi antara wilayah timur yang dikuasai Rusia dan wilayah barat yang dikuasai Polandia-Lituania. Akibatnya, penduduk wilayah timur cenderung pro-Rusia, sementara wilayah barat cenderung mengekor Eropa. Pertentangan barat dan timur semakin meruncing setelah Revolusi Oranye 2004. Revolusi Oranye 2004 terjadi akibat pemilihan presiden yang dimenangkan mantan Perdana Menteri, Viktor Yanukovych yang dianggap penuh kecurangan, sehingga pendukung pesaingnya Viktor Yushchenko, melakukan demonstrasi besar-besaran, dengan memakai baju berwarna oranye, warna tim kampanye Yushchenko. Sementara pendukung Viktor Yanukovych di sebelah timur, mengancam akan memisahkan diri kalau hasil pemilu dianulir. Meskipun demikian, hasil pemilu akhirnya dianulir dan pemilu diulang yang dimenangkan oleh Yushchenko. Kemenangan Yushchenko tidak menyelesaikan masalah. Pada September tahun 2005, 8 bulan setelah Yushchenko dilantik, kabinet dibubarkan. Perpecahan antara Yushchenko dan rekan koalisinya Yulia Tymoshenko, membuat Yushchenko terpaksa mengangkat Yanukovych, lawan politiknya, untuk menduduki posisi Perdana Menteri. Tahun 2007, diadakan pemilu legislatif yang dimenangkan partainya Yanukovych, sementara partainya Tymoshenko menduduki posisi kedua. Akhirnya Tymoshenko pun kembali menjadi Perdana Menteri. Namun koalisi kali ini hanya bertahan sampai tahun 2008, dan diwarnai dengan pembekuan parlemen oleh presiden. Pada Pilpres tahun 2010, Yanukovych akhirnya terpilih jadi presiden. Di bawah kepemimpinannya, Ukraina memperpanjang masa sewa Rusia atas pelabuhan di Sevastopol sampai 2042. Sebagai imbal baliknya, Rusia menjual gas ke Ukraina dengan harga yang lebih murah. Ukraina juga secara resmi, menghentikan upaya untuk bergabung dengan NATO. Lebih jauh lagi, tahun 2013, Yanukovych menarik diri dari pembicaraan perjanjian dengan Uni Eropa, beberapa hari sebelum perjanjian seharusnya ditandatangani. Akibatnya terjadi protes besar-besaran yang diakhiri dengan jatuhnya Presiden Yanukovych di Februari tahun 2014. Menyusul tumbangnya Yanukovych, kelompok pro-Rusia di Crimea mulai menduduki pelabuhan, bandara dan gedung pemerintahan serta mengibarkan bendera Rusia. Setelah itu parlemen lokal di Crimea memberhentikan pemerintahan daerah dan mengangkat Sergei Aksyonov sebagai Perdana Menteri Crimea. Pemerintahan baru di Crimea ini memutus sambungan komunikasi elektronik dengan Ukraina. Rusia pun mengirim tentaranya ke Crimea, untuk melindungi kepentingannya di sana. Pada tanggal 6 Maret tahun 2014, Parlemen Crimea menyatakan untuk memisahkan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia.
Tanggal 16 Maret diadakan referendum yang dimenangkan oleh kelompok pro-Rusia dengan 97% suara. Tanggal 21 Maret Presiden Vladimir Putin menandatangani integrasi Crimea dengan Rusia. Selepas bergabungnya Crimea dengan Rusia, harga jual gas dari Rusia ke Ukraina pun naik hingga 80%. Langkah Crimea kemudian diikuti oleh beberapa kota lain, di daerah timur Ukraina yang mengakibatkan berbagai pertempuran antara milisi pro-Rusia melawan militer Ukraina. Baru-baru ini, Donetsk dan Luhansk juga menyatakan pemisahan diri dari Ukraina. Pada tanggal 21 Februari tahun 2022, Presiden Putin mengakui kedaulatan Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk. Kemudian Putin mengirim pasukan Rusia ke daerah tersebut, sebagai pasukan perdamaian. Tanggal 24 dini hari, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky membuat pernyataan bahwa Ukraina menginginkan perdamaian, tetapi siap berperang mempertahankan dirinya bila terpaksa. Pernyataan ini disambut dengan pernyataan dari Presiden Rusia, Vladimir Putin yang mengumumkan operasi militer terhadap Ukraina. Kesimpulan: 1. Ukraina memiliki masalah perpecahan antara wilayah barat yang pro-barat dan wilayah timur yang pro-Rusia. 2. Jatuhnya Presiden Viktor Yanukovych yang pro-Rusia membuat wilayah timur bergolak, ditandai dengan lepasnya Crimea dari Ukraina untuk bergabung dengan Rusia. 3. Rusia mengambil kesempatan untuk menancapkan pengaruhnya atas bagian timur Ukraina. Setelah tadinya Rusia mendapatkan Crimea, ada kemungkinan juga Rusia bisa mendapatkan Donetsk dan Luhansk. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like dan share ke semua media sosial kamu. Ayo bangun channel ini agar menjadi channel yang edukatif dan informatif. Sayonara.